Baik, kita masuk di dalam pokok-pokok pembahasan kita tentang model struktur khotbah dan kita masuk di dalam model yang kelima, yaitu 4 halaman. Apa maksudnya model 4 halaman ini? Ini adalah model dasarnya dari model 4 pages atau 4 halaman. Disebut 4 halaman, tapi kalau kita menyiapkannya juga nggak 4 halaman, banyak halaman. Oke, yang bagian pertama disebut dengan pembukaan, problem satu, problem dua, kemudian solusi satu, solusi dua, dan penutup. Tetapi di dalam kita mulai menyusun model khotbah 4 pages ini, ada banyak alternatif yang bisa diberikan. Tetapi sebelum kita muncul ke bagian alternatifnya, saya coba menjelaskan tentang apa itu pembukaan, apa itu problem satu, problem dua, solusi satu, solusi dua, dan penutup. Di bagian pembukaan biasanya dia bercerita tentang latar belakang, orientasi, mengapa tema itu diambil. Di problem yang pertama itu adalah problem tentang teksnya, masa lalu. Dalam problem teks itu si pengkhotbah harus mencari kesamaan dengan problem masa kini. Jadi problemnya masa lalu itu adalah sama dengan problemnya masa kini. Tidak boleh beda. Itu tekstual. Itu dari teks. Kemudian solusinya apa? Di bagian problem satu dan problem 2 ada celah yang disebut dengan tujuan khotbah. Di situ. Di situ juga akan bisa muncul kalimat peralihan. Bisa. Kemudian solusi satu adalah solusi yang diberikan oleh teks. Solusi dua adalah aplikasi solusi teksnya apa. Jadi benar-benar sifatnya sangat deduktif, tetapi munculnya juga induktif. Kenapa kok bisa begitu? Karena di bagian pembukaan itu adalah dia menceritakan tentang masa kini. Di bagian penutup dia akan bercerita tentang masa kini juga bisa, tetapi juga bisa bercerita tentang masa lampau. Dan tentunya kesimpulan dan harapan yang ada. Jadi problem satu dan problem dua adalah masa lampau, kemudian dimulai diaplikasikan di dalam masa kini, masa lampau juga, masa kini juga. Jadi mainnya adalah masa lampau, masa kini, masa lampau, masa kini. Itu dasarnya begitu. Model strukturnya begitu. Tetapi ada alternatifnya yaitu 1, 3, 2, 4. Apa maksudnya, Pak? Ini. Pembukaan, kemudian problem satunya masa lalu, solusi masa lalunya apa, masalah masa kini apa, dan solusi masa kininya apa, lalu penutup. Alternatif strukturnya adalah 2, 1, 3, 4. Apa itu? Tentu bagian pertama adalah pembukaan, problem kedua, problem masa kini, kemudian dicari kesamaan dengan masa lalu, sama seperti bagian dasarnya, kemudian solusi masa lalu bagaimana, dan solusi masa kini, lalu kita tutup bagiannya. Nah, itu adalah alternatif strukturnya. Nah, kelebihannya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para rekan-rekan hamba Tuhan? Ini sangat sederhana karena hanya membahas satu topik.
Dia tidak membahas banyak topik seperti treatment point, apalagi tentang problem solution. Tidak, satu topik. Tahapannya sangat jelas karena dia penekanannya ada di bagian persiapan. Persiapannya begitu sangat matang. Karena ada solusinya adalah solusi masa lalu yang diaplikasikan dengan masa kini. Kita harus mencari kesamaannya. Itu persiapan yang begitu sangat rumit. Tentu yang kedua, kita bersifatnya itu dinamis karena ada masa lalu, masa kini, masa lalu, masa kini. Ada model khotbah yang masa lalu selesai, kemudian masa kini. Poinnya apa? Dijelaskan dan selesai. Seperti move and plot. Move and plot itu masa lalu selesai, kemudian dibuat ke masa kini, bisa juga. Seperti itu. Nah, bagian penutup itu puncaknya khotbah. Jadi penutup bukan hanya sekitar kesimpulan, tapi coba kita mulai memikirkan juga bagian penutup adalah sebuah puncak khotbah. Kelemahannya adalah permasalahan masa lalu itu sulit sekali dicarikan kesamaan dengan masa kini. Dan ini merupakan sebuah rangkaian seperti model khotbah move and plot, Valley. Dan ini satu rangkaian kisah. Tentu kalau saya bicara soal kisah bukan hanya soal cerita tok, bukan, tetapi merupakan sebuah rangkaian. Kalau ada bagian yang hilang, maka sangat sulit jemaat untuk mengikutinya. Tetapi ini sangat menarik karena dinamis. Masa lalu dicari permasalahannya di dalam masa kini. Masa kini seperti apa? Solusinya seperti apa di masa lalu? Dan itulah solusi juga untuk masa kini. Dan tentu bagian-bagian yang sudah kita jelaskan ini tentu akan ada penerapannya di dalam sebuah khotbah ya. Di dalam video-video saya yang akan datang, saya akan mencoba mulai menjelaskan di dalam sebuah aplikasi atau penerapannya. Supaya kita tidak hanya mendapatkan modal strukturnya aja, tetapi aplikasi kasusnya seperti apa, dan kita akan belajar bersama-sama. Tentu ada dua bagian yang akan kita pelajari, yaitu di dalam kisah dan di dalam kitab surat-surat, karena bagian itu sering mendominan seluruh bagian di dalam Alkitab kita. Dan di bagian kisah yang pertama, saya akan mengambilnya di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-15. Dan Filipi pasalnya yang kedua yang mewakilinya. Dan kita mencoba dari dua kisah, dua bagian Alkitab itu, lalu kita mencoba mulai menerapkannya di dalam struktur khotbah yang sudah kita pelajari bersama-sama. Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, mungkin untuk mempermudah bagaimana cara kita bekerja sama supaya Bapak juga dan Ibu mendapatkan aplikasi penerapan dalam struktur khotbah yang ada, bisa membacanya dan mulai mencari apa itu pesan teks dan pesan khotbahnya, amanat teks dan amanat khotbahnya, kalimat preposisi dan tujuan khotbahnya. Yaitu di dalam kitab Keluaran 13 ayat ke-20 hingga 22 dan Keluaran 15 ayat ke-22 dan 27 itu dua rangkaian cerita yang hampir sama, dan kitab Filipi pasal yang kedua 1 sampai yang ke-11. Semua sudah ada di dalam deskripsi video ini supaya kita saling mengerti, kita belajar bersama-sama.
dan saya akan mengulasnya di dalam sebuah video yang lain supaya pola pikir kita tidak campur maruk yang ada tapi terkotak-kotak. Struktur khotbah secara teori kita telah selesai dan kita akan melihat bagaimana pola struktur yang ada. Tetapi izinkan saya untuk membahas struktur khotbah itu bahwa ternyata ada bagian yang bersifat kognitif, ada bagian yang bersifat afektif, pemikiran dan perasaan. Baik, ini adalah bagan di mana setiap setiap manusia tuh akan selalu memiliki apa yang disebut dengan abstrak konseptualis dan konkret experience atau perasaan afeksi dan pemikiran yang bersifat kognitif. Di situ akan muncul sebagai penonton, ya. Kemudian dia akan bersifat aktif, kemudian ada yang bersifat observasi, ada yang bersifat pengalaman. Ada yang bersifat hanya thinking, watching, melakukan, dan perasaan. Nah, sebetulnya di dalam pola khotbah yang sudah kita pelajari secara bersama-sama, kita akan melihat bahwa model khotbahnya akan lahir seperti ini. Bahwa yang banyak menekankan pemikiran dan melihat jemaat itu hanya duduk, itu bersifat khotbahnya adalah deklaratif sermon. Atau model khotbahnya adalah three sermon point. Sedangkan yang menekankan doing, sedikit untuk berpikir, dia akan lebih menekankan tentang the pragmatic sermon. Atau hasilnya adalah pragmatis. Pola-pola khotbah problem and solution. Kamu melakukan ini, kamu jangan berpikir banyak, akan menghasilkan seperti itu. Tetapi yang melihat dan memainkan sedikit perasaan, the visionary sermon. Atau pola khotbah model move and plot. Sedangkan pola khotbah yang menekankan perasaan dan sedikit orang bertindak itu adalah Valley. Dan di luar pola itu diintegratifkan di dalam satu khotbah, yaitu four pages tadi yang barusan kita pelajari bersama. Jadi di four pages akan memegang peranan dia thinking karena menjelaskan tekstual, tetapi juga memegang kehidupan masa kini berupa kisah-kisah yang menyentuh, yang bersifat perasaan, feeling, affection, karena dia bersifat masa kini. Di dalam setiap khotbah akan selalu memainkan dua pola ini. Pola yang pertama, apakah kamu akan memainkan pola thinking atau pola feeling? Kalau dua-duanya kita mainkan, kita akan melakukan apakah jemaat hanya melihat ataukah aku harus melakukan sesuatu? Doing. Sebagai seorang hamba Tuhan tentu hal ini akan menjadi persiapan yang sangat rumit. Ya, khotbah tidak lagi sesimpel seperti dahulu kita siapkan. Tetapi pemikiran, melihat kebutuhan jemaat, melihat kebutuhan komunitas yang ada, sangat menolong agar khotbah-khotbah kita, apa yang kita sampaikan, firman Tuhan itu
benar-benar relevan di dalam. Untuk melihat kerelevanan itu, kita akan melihat sebuah penerapan di dalam video-video kita yang akan datang. Saya berdoa supaya melalui video ini akan membuat kita bertanggung jawab kepada jemaat supaya khotbah kita buka dari awal sampai akhir bukan menggunakan satu model saja tetapi bervariasi. Kreativitas kita dilatih dan tentu juga akan begitu banyak tantangan, tetapi percayalah Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan bagi mereka yang bergerak di dalamnya. Terima kasih untuk setiap perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda menuliskannya di dalam kolom komentar yang ada. Bagi Anda yang belum mendownload, silakan mendownloadnya. Bagi yang ada pertanyaan, membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan Anda mengirimkannya pada bagian-bagian yang sudah tertulis di bagian deskripsi setiap video yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.